etika permakultur. Wih. Sobat Lapak. Apa kabar? Sehat selalu ya. Seperti biasa nih, tim Lapak Ganjar tuh selalu muter-muter untuk mencari UMKM dan kisah-kisah yang inspiring lainnya. Termasuk salah satu edisi sekarang. Nih, bukan isi bukunya ya, tapi sampulnya. Kenapa sampulnya? Ini sesuatu yang sangat istimewa, spesial. Ini dari limbah. Banyak produk yang dibuat dari limbah, kayak limbah plastik, limbah. Tapi ini limbahnya yang lebih spesial lagi. Limbah yang selama ini biasanya dikonsumsi oleh sebagian masyarakat untuk dibakar dan dinikmati. Apa coba? Tembakau. Limbah tembakau ini bisa jadi seperti ini, luar biasa kan? Jadi tidak hanya dibuang begitu saja, ternyata bisa dimanfaatkan bermacam-macam jenis kerajinan tangan. So, special trip kali ini untuk tim Lapak Ganjar akan mengunjungi yang namanya pengolahan limbah tembakau. Berangkat. Lapak Ganjar, laris manis. Oh iya, hampir lupa nih. Sobat Lapak, lokasi yang kita datengin ini masih daerah Temanggung. Dan menurut informasi emang ya di sini tempatnya. Bu, permisi Bu. Karena patokannya tuh ada jemuran warna biru katanya. Pas di depannya. Patokannya di sini unik, tapi akurat. Jemuran warna biru, seberangnya langsung ini. Permisi, Bu. Ibu ngomong-ngomong masuk ke situnya ada pintunya, Bu? Ada, Kang. Bangga. Oh, ini. Salah! Permisi. Ya, Kang. Lewat sini, Kang. Oh, lewat situ. Lewatnya sini. Mbak. Ya. Maaf bercanda ya, Mbak. Mbak Dewi. Ya. Aduh, kebetulan. Ini kan punya Mbak kan? Iya. Saya betul. baca loh pribadi Mbak di sini loh. Wah, berarti saya udah terkenal dong, Kang. Sangat terkenal, Mbak. Mbak Dewi. Ya. Tadi saya udah ngasih bocoran. Ini kan namanya Lapak Ganjar. Iya. Sama Sobat Lapak tadi udah kasih bocoran bahwa Mbak mengolah sesuatu dari limbah Daun tembakau. tembakau, iya. Betul? Betul. Sebelum lanjut, saya boleh lihat dari detailnya, Mbak? Oke, langsung Proses-prosesnya, aja masuk ke ruang produksi, Siap. Kang. Lapak Ganjar, penasaran kan? Ayo ikut. Nah, Oh, ini tempat pengolahan Ini, Kang. limbah tembakau. iya, di sini Wih, luar prosesnya. biasa ya, Mbak, hasil-hasilnya ya. Ada yang jadi TV, Bukan mesin ini, tik. Kang. Bukan ini. Yaudah, Mbak. Kalau begitu kita lanjut lagi ke... ini apa ini? Ini prosesnya, Kang. Oh. Dari pemilihan daun tembakau. Ini seperti ini. Oh iya, Assalamualaikum. Waduh. Ini yang dibilang limbah tembakau tuh maksudnya gimana nih, Mbak? Limbahnya itu daun yang benar-benar tidak terpakai, yang tidak punya nilai ekonomisnya. Kan yang saya tahu ya, itu kan Iya. hampir semua daunnya diambil. Ini bagian mananya nih, Mbak, yang tidak terpakai maksudnya tuh, Mbak? Benar-benar daun yang sudah rusak, remuk seperti ini. Oh, jadi Iya. yang sudah pada jatuh-jatuh Betul. atau yang sudah emang kualitasnya nggak bagus, Iya. yang tidak kan biasanya dirajang dulu tuh, Iya, terus dijemur kan? betul. Kalau ini yang tidak diolah. Iya, betul. Jadi bukan limbah yang hasil rajangan gitu, bukan ya? Bukan. Masih berupa daun. Betul.
Hanya daun, tidak batang? Enggak, jadi saya pakainya daun aja. Hanya daun? Betul. Oke. Ini proses apa namanya nih? Pemilihan daunnya, karena yang lembaran nanti bisa dipres, ada 2 proses sebetulnya. Oh, ini Dipres. pemilihan daun? Iya, Jadi betul. mbak-mbak ini termasuk salah satu istilahnya juri ini ya, pemilihan daun terbaik ya? Betul kan? Ini kayak audisi daun terbaik, betul ya Mbak ya? Iya. Oh, berarti nanti ada yang bilang, kalau saya sih oke gitu ya Mbak ya? Oke. Nah, Temanggung salah satu penghasil tembakau terbesar juga ya? Betul, ya. Slogannya aja kota tembakau ya Kota kan. tembakau. Sangat mudah sekali untuk menemukan limbah daun tembakau ini. Di Oh. pabrik, di petani, di orang-orang misalkan yang tinggal di gunung tuh banyak banget. Mm-mm. Iya. Dari ini maksudnya dikasihkan secara cuma-cuma atau emang dibeli Mbak? Cuma-cuma Kang. Wah, ini luar biasa nih. Dari ya kata kalau bahasa Inggrisnya from nothing to something gitu ya. Ini Keren luar tuh, biasa loh. Iya, sekali ngirim nih, ini pasti dikirim dong. Iya. Apakah emang ada kerjasama dengan satu ini atau secara random diambil aja? Sebetulnya kalau untuk limbah kan daripada dibuang, Mm-mm. mendingan langsung aja ditransfer ke kita, maksudnya dikirim ke kita. Kadang itu ada 3 kintal, ada yang sampai 10 kintal dengan cuma-cuma. Per bulan atau per Iya. minggu? Per minggu ada, dan per bulan ada gitu. Sampai kintalan? Iya, betul. Cuma-cuma? Sangat cuma-cuma. Karena kalau tembakau itu kan ada musimnya sebetulnya, penanaman tembakau dan untuk panennya. 3 sampai Sebelum 4 lanjut, bulan. maaf. Boleh sembari duduk? Boleh, boleh. Kaki saya kesemutan. Lanjut. Nah, dari kalau tembakau kan ada musimnya. Tapi Nah. kalau limbah itu nggak ada musimnya. Oh Jadi, begitu. ya mereka kayak menimbun limbahnya sampai bertonton gitu, sampai kintalan. Mulai tahun berapa Mbak bergerak di bidang perlimbaan ini? Sebetulnya kalau untuk uji cobanya ya Kang Hmm. ya, di 2017. Tapi untuk penjualannya di bulan November 2020. Berarti itu selama dari 2017 sampai 2020 itu proses try and error terus? Iya, trial and error, observasi. 3 tahun? Karena saya belum berani menjual, karena saya uji coba itu nggak 3 tahun langsung merdeka gitu kan, nggak tahu Kang. Komitmen yang luar biasa loh. Tapi ada namanya kayak capek seperti itu. Iya, ada pasang surut pasti Pasang ada surut ya? pasti ada. Oke, satu pertanyaan lagi Mbak. Dari semua limbah, dari limbah pesawat sampai limbah kapal tanker sampai limbah apapun itu, kenapa memilih limbah tembakau? Sebelumnya saya kan guru, saya manggil tamu dari luar negeri, dan tamu-tamu itu sering datang dan tanya, oleh-oleh apa yang bisa saya bawa dari kota Temanggung? Apa yang harus dibawa ya? Souvenir. Terus saya mikir, oh iya ya, kota tembakau itu kan, Temanggung itu kan slogannya kota tembakau. Betul. Saya mikir kok nggak ada museumnya, kok nggak ada yang bisa dikunjungi seperti Iya. itu. Terus saya tercetus itu dari masalah, tercetuslah ide itu sebetulnya. Oh, ide dari limbah tembakau. Iya. Proses selanjutnya setelah ada audisi pemilihan daun terbaik sama Mbak ini, apa proses selanjutnya Mbak? Selanjutnya nanti direbus. Nanti daunnya yang remuk, tanpa batangnya dimasukkan ke air yang sudah mendidih. Ya, kira-kira 30-40 menit. 30 sampai 40 menit Iya. direbus. Airnya itu bisa untuk pewarna lukisan, Oh. ekstraknya. Ekstraknya. Iya, betul. Cara ngerebusnya juga apakah harus selalu menggunakan media arang? Sebetulnya kenapa pakai arang biar panasnya awet. Seperti itu. Kalau pakai gas, kadang itu terlalu lembek, jadi susah untuk diadon, Kang. Oh, lebih konstan pakai Iya. arang ya panasnya? Saya pernah ya? coba pakai Gas? kompor ya, Heeh. itu benar-benar kurang bagus hasilnya. Nah, ini Kang, kita ke tahap Ini yang sudah dipilih Rebusan. tadi sama Betul. ibu-ibu ini. tanpa batangnya. Kemudian Masukkan ke sini, Kang. Oh, oke. Ini untuk segini berapa lama Mbak untuk mencapai ini Mbak? Maksudnya emang selalu sepanci-panci kecil gini Mbak? Enggak sih, sebetulnya tergantung pesanan. Kalau pesanan banyak, pakai panci yang besar. Kalau sedikit untuk satu lembar kain, satu lembar adonan
bisa pakai panci kecil. Setelah dibikin bubur, jadi bubur selama 30-40 menit ya. Nunggu ini didih dulu ya. Nah, ini Kang sekarang tahap ke Ini udah blender. nyampe ya? Udah, Oke. Ini tahap blender. blender. Ya, Oh, gimana caranya? Oh iya. silakan Kang, duduk dulu. Oh iya, siap. Loh, muncrat Mbak. Nah, nanti Mbak disaring. benar-benar sendiri yang menemukan formulasi ini, Mbak. Betul. Inspirasinya, ide-idenya tuh apakah melihat dari ngelamun atau ngelihat dari... Enggak sih Kang. Jadi di negara Jerman itu kan mengurangi kulit hewan sebetulnya. Mengurangi membunuh hewannya. Jadi saya tujuannya tuh mengurangi juga pembunuhan hewan. Terus saya memakai kulit, bikin kulit dari tumbuhan seperti itu. Oh iya, iya. Berarti Iya. Mbak vegetarian? Salah satunya Kang. Oh. Tahap selanjutnya? Saya mau saring terus dicetak di sini. Saya mau ambil dulu cetakannya. Oh. Sebentar Kang. Nah, dituang soalnya. Masih ada prosesnya toh? Betul. Oh, Ini taruh di sini. kemudian ini... Biar airnya turun di bawah untuk pewarna, biar nggak terbuang Kang. Oh, karena ya itu si airnya juga emang bisa dimanfaatkan ya. Betul. Ini dituang, Mbak? Ya. Tahap yang paling sulit dalam proses pengerjaan ini apa sih, Mbak, sebetulnya? Yang paling entah itu memakan waktu, yang effortnya gede gitu, Mbak? Pemasakan sebetulnya Kang. Pemasakan? Iya. Maksudnya pemasakan? Pemasakan itu dari tadi pemilihan tembakau, terus blender, terus dijemur. Kalau yang press itu butuh waktu sekitar 3-5 hari atau 1 3 sampai minggu. 5 hari. Betul. Nah, ini, Mbak, ini untuk yang segini nih. Bisa jadi buat berapa produk nih, Mbak? Kira-kira 1 lembar. Kalau untuk produk tempat korek bisa sampai 4 korek. Ya. Oke, setelah ini kering, dijemur, ada proses ini ya, selanjutnya apa nih setelah pengeringan? Setelah pengeringan, jadi di lembaran kain langsung dijahit, proses penjahitan. Loh, Nah, contohnya Ini? seperti ini, betul. Ini yang sudah dijemur. ini, oh ini kok ada kainnya? Itu ditambahin biar nggak terlalu, bisa dijahit. Oh, ini hasil akhirnya berarti? Iya, betul. Setelah itu baru digunting-gunting, Iya, betul. sesuaikan untuk bentuk kerajinannya? Iya. Ini proses apa ini yang Mbak ini depan? Jahit. Nah, ini. Iya. Tapi proses akhirnya dia mirip jadi kayak kulit ya, lembaran kulit ya. Iya, betul. Dan dia elastis. Ini Ya, contohnya seperti ini. selintas kayak kulit loh. Tuh. Nah, untuk ide-ide dari produk-produk sendiri Mbak dapat ide dari mana Mbak? Apakah selalu berhubungan dengan yang namanya rokok? Kan ini tempat korek, terus tempat rokok, tempat tembakau. Sebetulnya permintaan pasar sih, Kang. Jadi yang lebih banyak terjual apa, atau saya cari-cari di Pinterest seperti itu. Ya, itu sih idenya dari itu. Nah, sekarang yang paling best seller apa Mbak? Best seller itu ini, match holder, sama card holder, dompet, tas pinggang, mini pocket, Oke, ya. Terus cover book. cover book yang tadi yang Iya, aku yang pegang. tadi, ya. Satu produk ini nih, yang paling cepat dibuat berapa lama, paling lama dibuat berapa lama Mbak? Dari sudah jadi bahan ini, Iya. jadi ini. Oh, itu sekitar kurang lebih 20 menitan ya, 15-20 menit. Oh ya? Ya. Cepet ya? Wow, kan Mbak bilang dari nol nih. Iya. Apakah semua pengerjaan sendiri dulu? Awal-awal saya sendiri. Dari observasi, dari
ngerebus, semuanya saya sendiri. Cuman saya itu kesulitannya dijahit. Waktu itu saya minta tolong sama teman saya, khusus untuk jahitnya aja. Untuk pola segala macam itu saya. Keluarga mendukung? Sebetulnya enggak sih, karena basic saya kan guru. Karena saya mungkin sudah tahunan mengajar, terus pulang dari Taiwan, itu waktu pandemi, disitulah saya mulai usaha. Sebetulnya. Waktu itu ngajar di Taiwan? Iya. Oh, berarti bisa bahasa Mandarin dong? Iya, sedikit. Oh, ini Cipei. Oke, Sobat Lapak, kita lanjut lihat produk yang lain. Wah, ini yang di atas meja produk-produk yang sudah jadi. Iya, betul, Kang. Di antaranya apa aja nih, Mbak? Ada card holder, seperti ini, Kang. Card holder, oh ya. Iya. Terus selepen tempat tembakau, lintingan, selepen namanya. Selepen. Dompet tembakau. Oh. Terus yang ini tempat kacamata. Oh iya. Ini tas-tas. Iya, tas. Ini pasti cuma hanya ngewakilin sekian persen dari produk yang sudah jadi. Iya, betul. Sebetulnya ada apa lagi, Mbak, selain di luar sini nih? Sebetulnya saya kan pernah ada kerjasama di wisata Posong, terutama saya display di sana juga. Kira-kira ada 6 atau 7 produk yang ada di sana. Oke. Iya. Berarti customer atau Sobat Lapak juga kalau mau pesen custom, boleh dong? Bisa. Misalnya misalnya souvenir buat nikahan. Betul. Gitu. Bisa dong ya? Ke harga nih, Mbak. Ini paling penting nih. Iya. Paling murah berapa? Paling mahal berapa? Paling murah tempat korek 75.000. 75.000. Iya. Paling mahal? Paling mahal sampai 1,5. Tas ransel. Iya. Kebetulan di sini ini? nggak ada. Iya. Tas ransel. Ada Instagram dong? Ada. Berarti di Instagram tercantum semua ya? Iya. Produk-produknya apa aja. Betul, gitu ya? Iya. Oh, Instagramnya apa, Mbak? Kayune Dewe. Kayune Dewe. Oke, dari nama nih dari tadi belum dibahas. Ada artinya kok Kayune Dewe? Ya, kebanyakan orang-orang taunya Kayune. Kayu ya? Enggak sebetulnya. Kayune itu keayuane, kecantikannya. Dewe. Dewe itu kita Sendiri. orang Temanggung. Orang Temanggung. Berarti Ya, kalau Dewe, di kita Indonesia orang kan nih artinya? Iya. Kecantikan produk dari Temanggung. Wah, berarti meskipun kalimatnya pendek tapi maknanya dalam dan luas. Betul. Sampai sekarang nih, apakah punya store sendiri atau sistem marketingnya seperti apa nih, Mbak? Marketingnya online di Instagram, di Facebook juga ada, terus offline-nya di sini. Offline di sini? Betul, di Temanggung. Oh, seperti itu. Jujur, Mbak, begitu saya ke sini, emang harus harus jalan kaki kan? Betul. Di Untuk tengah kampung. pengunjung sendiri, apakah boleh ke sini juga ngelihat ini? Boleh, sangat-sangat boleh. Jadi kebanyakan orang juga misalkan dari luar kota atau luar negeri, mau lihat langsung, lihat prosesnya atau lihat produknya, Datang ke sini sekalian di langsung? sini, iya. Dalam satu hari nih, Mbak, apakah selalu ada yang datang ke sini? Kalau hari-hari ini kan saya ada acara keluar, jadinya saya tutup sementara. Tapi kalau sebelumnya, iya setiap hari hampir. Setiap hari? Iya, ada pengunjung. Saya lihat di belakang ada foto Pak Ganjar nih. Ini kan program Pak Ganjar juga nih. Iya. Dalam acara pameran atau apa nih, Mbak? Bukan, Pak Ganjar sengaja datang mau lihat prosesnya langsung di tempat Kesini? saya. Iya. Wow. Tahun Kapan nih, Mbak? 2021. 2021? Bulan Mei. Berarti pas pandemi lagi asoy-asoynya juga Iya, tuh ya? betul. Oh, ya itulah makanya saya bilang tadi, Mbak. Program Pak Ganjar ini ya itu salah satunya. Inisiatif Pak Ganjar untuk menolong para UMKM. Begitu, Mbak. Wah, luar biasa. Pak Ganjar beli produknya nggak waktu itu? Iya, beli. Beli apa dia? Beliau? Dompet. Beliau beli dompet? Kuat, ya. Satu dompet. Nah, kan Bapak datang tuh. Efek yang dirasakan tuh apa, Mbak? Sangat-sangat melejit karena yang tadinya orang-orang sekitar nggak tahu, jadi tahu.
lihat Instagram, tahu oh ternyata Pak Ganjar pernah ke galeri produknya ternyata tembakau seperti itu. Jadi semakin tambah sih untuk penjualan semakin bertambah. Sangat inspiring ya Sobat Lapak, karena ya itu proses untuk menjadi ini sekarang mungkin ngelihatnya oh udah jadi barang, tapi pada saat perjalanannya berdarah-darah ya Mbak ya. Sangat. 3 tahun loh. Jadi Mbak termasuk pelopornya dong pengolahan limbah tembakau ya. Betul, baru pertama di Indonesia, satu-satunya di Indonesia. Itu berarti harusnya ya dapat penghargaan dong, maksudnya ya Mbak selama dalam perjalanan, apalagi yang Mbak bilang jatuh bangun selama 3 tahun untuk mencapai formulasi seperti ini, momen-momen pahitnya lah. Momen pahit. Momen pahit saya adalah ketika karyawan datang dan pergi, dan yang sangat miris itu saya sudah percaya, saya sudah percaya banyak, dan bahan yang seperti bahan apa namanya kulit sapi itu dibawa semua, dan mungkin mereka juga mau uji coba juga, saya kurang paham, tapi setelah itu saya hubungin nggak ada, terus saya ganti lagi penjahit. Untuk penjahit itu gonta-ganti, tapi semakin kesini saya solusinya sendiri-sendiri, jahit sendiri, yang merebus sendiri, yang ngelem sendiri, itu lebih aman. Ya, pembelajaran ya Mbak ya. Pembelajaran. Itulah yang namanya mau naik kelas pasti ada ujian dulu. Begitu dapat ujian lulus, kelas deh, betul ya Mbak ya. Tuh. Nih, pernah melakukan pengiriman kemana Mbak? Paling jauh? Paling jauh luar pulau, Makassar, Bali, terus ke Sydney, Australia. Ke Australia juga. Personal kayak ke temen seperti itu. Luar biasa Sobat Lapak. Untuk lebih jelasnya, dari awal kita udah bicara tentang awalnya seperti apa, pemesanan kemana. Tapi untuk lebih jelasnya, takut yang terlewat, kalau seandainya kalian berminat, silakan hubungin di mana. Dan satu lagi, kalau kalian emang ada acara, atau emang satu perusahaan perlu misalnya souvenir, atau untuk acara apapun, bisa menghubungi Mbak di mana Mbak? Di Instagramnya, di alamatnya di Kayune Dewe. Kayune, hurufnya di belakangnya D sama W. Gitu. Nanti di situ ada nomor telepon, ada email, segala macam sudah ada di situ semua. Betul, ada ya. Kayune Dewe. Oh ya, untuk Sobat Lapak juga yang mau posting di edisi spesial trip ini, silakan dengan sangat senang hati. Caranya gampang. Kalian pertama ya, follow dulu Instagram Pak Ganjar dan Instagramnya Lapak Ganjar. Tontonin juga YouTube channelnya Lapak Ganjar Channel, sama di like, di subscribe, dan bunyikan loncengnya jangan lupa. Selanjutnya kalian cukup di kolom komen kalian sebutkan produknya apa, terus kalian lokasinya berada di mana. Nanti kita sama tim akan nyatronin tempat kalian, oke? Udah jelas? Nah begitu. Dan kita ada tradisi Mbak, apabila mendatangi satu tempat, kita akan nempelin stiker. Oke. Berarti tempat tersebut sudah terpilih sebagai UMKM. Kalau ini spesial trip ya Mbak ya? Iya. UMKM pilihan spesial trip versi dari Lapak Ganjar. Boleh banget. Kiranya izin ya Mbak ya? Siap. Oke. Siap, Kak. Kalau begitu kita selanjutnya nempelin stiker. Laris manis. Cering.